استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاد إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمن الصحابة القرابة والتابعين التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم سيدنا مقدم محمد بن علي علوي وصالحهم وفرهم جميعا ولله الشيخ عبد القادر الجلاني ولله الشمام مسمى الداني وشمام الشك من جاري وشمام زين بن وغني صالحهم وفرهم جميع سيدنا حبيب سالم عبد الله بن عمر الشاطري وصالحهم وفروعهم من جميع ولا رمان في هذا الكتاب أن الله يكشفهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات من الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وسرائهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم الدين والدنيا والآخرة وكما نواه السابق الصالح بنت الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau semua berada. Yang sama-sama kita mulai pula guru-guru kita, alim ulama, ustaz-ustaz, tokoh masyarakat dan orang-orang tua kita dan hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kembali untuk i'tikaf untuk menuntut ilmu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak lain dan tidak bukan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, qabul hajat dunia akhirat dan dimatikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah sampai atau telah berada di pembahasan pembatal wudu. Yang sebelumnya ada 4, yaitu keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan, kecuali air mani. Yang kedua yaitu hilang akal dengan gila atau sukrin, ini yaitu mabuk atau pingsan walaupun sesaat, atau juga dengan tidur kecuali tidur yang tetap tempat duduknya tidak berubah-ubah. Yang ketiga yaitu tersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan batal yang memegang dan yang disentuh. Dan tidak batal memegang kanak-kanak atau menyentuh kekanakan, baik itu laki-laki atau perempuan yang tidak bersyahwat, dan tidak batal pula memegang atau menyentuh sya'ar,
rambut dan gigi dan kukunya. Nah, yang keempat yaitu menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan di depan ataupun dubur, kubul atau dubur, yang di muka atau yang di belakang, dengan tangan terbuka, artinya dengan telapak tangan. Insyaallah kita sudah masuk pada hari ini di bab yaitu apa-apa saja yang haram bagi orang yang berhadas kecil ataupun hadas besar. Yang pertama perlu kita ketahui ialah hadas kecil. Hadas kecil ini ialah hadas yaitu sesuatu yang hadas kecil yaitu sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu. Nah, sebaliknya kalau hadas besar yaitu sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Nah, artinya misalkan orang tersebut mempunyai dua hadas ini, kalau hadas kecil itu berarti wudunya batal atau ujar kita kada diisi wudu. Nah, amunnya hadas besar itu penyebabnya seperti ihtilam, mimpi basah dan lain-lain. Nah, itu hadas besar. Jadi haram bagi kedua orang ini yang berhadas kecil atau berhadas besar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yahrumu bil hadas, sesuatu yang diharamkan oleh dengan orang yang berhadas. Yang pertama as-salatu, yaitu sembahyang. Jadi sebelum salat diwajibkan bagi orang tersebut untuk berwudu atau mandi wajib. Nah, kalau hadas kecil aja berarti wajib berwudu aja. Amun hanya hadas besar berarti wajib mandi dan berwudu hendak sembahyang. Yahrumu bil hadasi, dan diharamkan dengan orang yang berhadas as-salatu, yaitu yang pertama sembahyang, wa nahwuha, dan semisalnya sembahyang. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Kalau sembahyang kita tahu aja sudah. Nah, fatahrumu ala ghairi daimil hadas wa faqidut tahurain walau naflan wa salatul janazah. Nah, seperti sembahyang, maksud sembahyang di sini sembahyang sunatkah atau sembahyang wajibkah? Nah, misalnya sembahyang kayak apa lagi? Sembahyang jenazah. Nah, jadi sembahyang jenazah perlu diperhatikan, itu wajib baudu. Wajib baudu, jangan sampai kada baudu walaupun kada sujud. Memang ada yang mengatakan bahwasanya sembahyang jenazah itu kada apa-apa jar, kada baudu. Nah, ini dikatakan di dalam syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi bahwasanya pendapat tersebut mukhalifan, pendapat yang tersalah. Artinya kada boleh kita mengumpati pendapat itu. Memang ada yang memadahkan, tapi kalau kita mengumpati pendapat itu hukumnya kada boleh. Nah, jadi sembahyang jenazah itu wajib baudu seperti sembahyang yang lainnya. Wa nahwuha. Seperti apa lagi? Seperti sujud sahwi, seperti sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini amun kita mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, amunnya di dalam sembahyang biasanya itu subuh Jumat dibaca surah sajadah. Wahum la yastakbirun. Sujud kalau itu amunnya di luar sembahyang bang kayak Pak, misalnya pas tadarusan di dalam masjid ada orang membaca biasanya Ramadan misalnya, atau orang mendengar kita mendengar orang membaca surah sajadah sampai pada ayat sajadah misalnya hum la yastakbirun, maka disunnahkan bagi kita untuk sujud sajadah. Nah, sujud sajadah. Wa syukur, dan sujud syukur. Wa khutbatu jum'ah, dan khutbah jum'ah. Seluruhnya ini wajib baudu. Amunnya kada baudu maka haram hukumnya, maka berdosa. Dan sujud
bagian sujud itu ada 3 macam. Selain ini, yang pertama kan sujud di dalam sholat. Selain itu kada boleh sujud kecuali yang 2 ini, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, amunnya sembahyang juga bisa juga sujud sahwi. Nah, amunnya di luar sembahyang bang, sujud sahwi kayak apa? Misalnya sembahyang kita tertinggal, ada yang misalnya tertinggal kunut. Nah, kalau kita sembahyang subuh tertinggal kunut, sembahyang sorangan nih misalnya tertinggal kunut, imbah salam, setelah salam hanya ingat tadi belum sujud sahwi, maka caranya kayak apa? Maka caranya setelah salam sujud sahwi. Sujud sahwi kayak apa caranya? 2 kali sujud. Allahu Akbar, imbah tu duduk antara 2 sujud, imbah tu sujud lagi. Allahu Akbar, imbah tu hanya duduk lagi, hanya salam. Bacaannya apa? Sujud sahwi. Subhana man la yanumu wa la yashu. Atau pian hendak kadang alih juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa juga. Nah, ini sujud sahwi. Amunnya sujud tilawah bang, kayak pak, amun sujud tilawah di dalam sholat itu bacaannya misalnya wahum la yastakbirun di dalam surat Sajadah. Batu imam sujud tilawah, kita umpat sujud tilawah juga. Misalnya kita kada mengumpati sujud tilawah, maka hukumnya batal sembahyangnya. Hati-hati. Nah, hati-hati. Bacaannya apa? Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu bacaannya. Amunnya di luar sembahyang bang, kayak apa caranya? Nah, caranya yaitu pian takbiratul ihram, Allahu Akbar, imbah tu sujud sekali, imbah tu duduk antara 2 sujud, imbah tu salam. Nah, itu anunya. Takbiratul ihramnya pian hendak berdiri kah atau hendak berduduk kah, caranya sah saja. Nah, kalau sujud syukur bang kayak apa? Hati-hati di dalam sujud syukur, kita perlu ketahui bahwasanya sujud syukur ini disyaratkan sebagaimana sujud di dalam sembahyang. Artinya menutup aurat ya juga, batu baudu iya juga. Jangan sampai misal aja nonton Euro pipa misalnya, atau pemain bola sidin nih, nah gol misalnya dapat nilai kalau itulah sujud syukur sidin di lapangan tapi kita buka aurat, nah ini lain, ini jauh benar, sujud syukurnya jauh. Misalnya pulang ditulis di dalam kitab bahwasanya kita disunnahkan sujud syukur apabila dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tersipak intan kah misalnya. Nah, itu disunnahkan sujud syukur. Caranya kayak Pak? Baudu dulu. Jangan langsung sujud aja. Makanya kita perlu belajar. Jangan sampai kada belajar. Nah, artinya kita bersama-sama memahami ilmunya kayak Pak. Nah, kada menggurui kada. Jadi syarat sujud syukur itu seperti sama dalam sujud sholat. Nah, tersipak intan kayak misalnya, atau kayak apa lagi di dalam kitab bahkan disebutkan kita disunnahkan sujud syukur ketika melihat seseorang berbuat maksiat. Misalnya nih, ada orang berbuat maksiat, sujud syukur pian di hadapannya. Sujud syukur pian di hadapannya, akan tetapi apa? Illam yakhaf dararan, jikalau tidak ditakutkan mudarat. Nah, abunya sujud pian kalau pian ditimpas sidin habis. Nah, jadi maksudnya sunnah sujudnya menjauhkah dulu. Nah, ya Allah, jangan di muka sidin. Nah, melihat orang maksiat artinya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunnahkan sujud syukur. Caranya kayak Pak? Sama seperti sujud tilawah tadi, yaitu takbir, batu sujud sekali, bacaannya subhana rabbil a'la wa bihamdi, sudah nyaman aja. Hendak panjang lagi ada doa sujud syukur, atau pian pas sujud baca alhamdulillah dalam hati pulang,
alhamdulillah ya Allah pian beri ulun rezeki nah berupa ini misalnya, mudah-mudahan ulun kawa mengamalkannya, menginfakannya di jalan pian wahai Allah, dan ya Allah mudah-mudahan ulun ini termasuk orang yang bersyukur. Dah lagi mbah tu duduk antara dua sujud, mbah tu salam, udah kayak itu aja. Nah, yang sering terjadi yaitu sujud sahwi. Amun kada ingat habis salam digawinya. Kalau nya sujud sahwi, bedanya sujud sahwi dengan sujud tilawah dan sujud syukur, bahwasanya sujud sahwi ini 2 kali sujudnya. Amunnya sujud syukur, sujud tilawah itu sekali aja. Nah, itu bedanya. Nah, kalau nya di luar salam sujud sahwi tadi, maksudnya di luar sembahyang, ada apa-apa. Sujud habis salam, keingatan habis salam, sujud pian habis salam, enggak ada apa-apa hukumnya. As-salatu wa nahwuha. Yang pertama, kada boleh bagi orang yang berhadas kecil atau hadas besar sembahyang dan semisalnya, seperti salat jenazah tadi. Wat tawafu, dan tawaf. Nah, tawaf ni bagi orang umroh. Jadi tawafnya harus berwudu dulu. Kada boleh kada berwudu. Dan tawaf ini kalau nya memang mudarat, maksudnya kalau kita pakai Imam Syafi'i, kita boleh kita kada boleh amun bersentuhan binian tersentuh nih yang lain muhrim, maka batal wudu kita sebagaimana kita sudah lalui babnya. Nah, amun di tawaf itu biasanya boleh saja bertaklid Imam Malik. Nah, kalau nya Imam Malik ini harus wudunya Imam Malik, pembatal wudunya Imam Malik juga. Nah, kalau nya kita memakai wudunya Syafi'i, pembatalnya Imam Malik. Kada kawa. Contohnya misalnya kita berwudu amunnya Imam Malik, itu harus menyeluruh kepalanya dan digosok, itu wajib Imam Malik. Nah, maksudnya dengan sekira-kira ditekanlah sedikit, itu wajib. Nah, itu caranya beda. Amunnya pian kadaka itu pembatalnya Imam Malik, artinya wudunya Imam Syafi'i, pembatalnya Imam Malik, maka kada sah wudu pian. Itu namanya talfik. Nah, talfik menggabung dua kaul. Artinya wudunya Imam Syafi'i, pembatalnya Imam Malik, kada kawa itu. Pian harus wudunya cara Imam Malik, pembatalnya Imam Malik, itu yang hanya boleh. Nah, itu di tawaf. Kemudian fatahrumu ala ghairi daimil hadas faqidut tahurain walau naflan salatul janazah wat tawaf. Nah, jadi tawaf ini kenapa disuruh berwudu? Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khabar at-tawafu bi manzilatis shalah illa anna Allah qad ahalla fihi an-nutq. Tawaf itu bi manzilatis shalah. Nah, manzilah ini kedudukannya seperti sembahyang. Artinya amunnya kita tawaf itu kedudukannya kayak sembahyang. Makanya kita kada dibariakan bepander. Tapi misalnya bepander kada batal tawafnya. Nah, illa annallaha qad ahalla fihi an-nutq. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menghalalkan nutuk di dalam tawaf. Bedanya dengan salat itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, maksudnya amun bepander kada batal tawafnya. Kemudian wahamdul mushaf, dan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil atau hadas besar, yaitu membawa atau menyentuh atau memegang Al-Quran. Nah, jadi ulun jelaskanlah, amun membawa, misalnya ini pian bawa dari sini ke sana, membawa namanya. Amun memegang bang ya Pak, pian tetap aja duduk pian. Nah, pian kayak ini ngarannya memegang. Amun menyentuh bang ya Pak, menyentuh itu menyentuh. Nah, itu 3 itu kada boleh juga bagi orang yang berhadas. Artinya pian wajib berwudu dulu. Wahamlul mushaf, nah, memegang atau membawa atau menyentuh mushaf.
kada boleh Al-Quran. Nah, makanya karena apa? Karena fikih mengharamkan. Nah, dan Al-Quran ini perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah syafi'un musyafa', pemberi syafaat dan diizinkan syafaat kepadanya. Artinya bagi orang yang membacanya, Al-Quran ini menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat surah-surah yang memiliki fawaid, faedah-faedah seperti Yasin. Barang siapa yang membacanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Yasin gasan orang-orang yang terdahulu sudah meninggal. Hukumnya kayak apa? Hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sampailah, oh ini di debat ini, di debat hadiah tuh lah. Bacaan Quran, bacaan tahlil, bacaan tasbih, tahmid, takbir, sampailah ke mayit. Sampai, karena apa? Karena Rasulullah SAW pun mengerjakan yang demikian seperti ziarah kubur dan lain-lain. Rasulullah SAW ke Baqi'. Nah, jangan sampai kita i'tirad, jangan sampai kita menghindar dari dalil-dalil tersebut. Artinya mengharam-haramkan, jangan sampai ditakutkannya, kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, orang tersebut mati dalam su'ul khotimah, amunnya kada bertaubat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wa massu warakihi wa jildihi wa kharitihi wa ilaqatihi wa sundukihi wa huwa fihi. Dan seperti juga membawa Al-Quran, yaitu wa massu warakihi, menyentuh lembarannya, nah, menyentuh lembarnya, wajildihi, dan kulitnya. Ini kulit, nah, kulit, jar kita covernya. Wa kharitatihi, dan kharitah ini wadah, nah, seperti wadah. Wa ilaqatihi, dan ikatannya. Misalnya Al-Quran disimpan di dalam kain, diikat, nah jangan japai kan. Nah, atau ininya nih, pembatasnya nih, jangan dijapai juga. Wasundukihi, dan tempat penyimpanan Al-Quran. Wahuwa fihi, sedangkan di dalam situ ada Al-Quran. Karena li khabarin, karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa tahiran. La yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci atau sudah berwudu. Wa ma kutiba li dirasati Qur'anin walau bi khirqatin, dan tulisan Al-Quran untuk belajar. Nah, ini banyak masalahnya. Qur'anin walau bi khirqatin, artinya jangan sampai kita menjapai Al-Quran dengan tanpa wudu. Kemudian wa yahrumu mahwu ma kutiba minal Qur'an birriq, dan haram hukumnya, ini sering terjadi juga, haram hukumnya membalik Al-Quran itu pakai liur. Nah, hati-hati di sini. Haram hukumnya. Karena apa? Karena mustaqzar, karena liur ini rigat. Al-Quran itu dihormati. Nah, liur rigat, Al-Quran itu muhtaram, dihormati bendanya. Nah, maka dari itu jangan sampai kita, biasanya kebiasaan bang sudah, nah bolak pakai liur. Ini kenapa? Ulama mengilahkan, ulama memberikan sebab, karena maulah Al-Quran ini nilainya itu menjadi merendah jadinya. Ya Allah, kita itu tuh, ampun maaf di sini, misalnya tilam tuh, bau liur besi, dibersihilah, bersihilah. Ini Al-Quran, kalamullah, panderannya Allah Subhanahu wa taala, panderan suci. Nah, kita pakai liur, nah itu jar ulama ada adab qillatul qalilul adab. Nah,
sedikit adab dengan Al-Quran. Begitu pula misalnya hukum, misalnya kayak ini, rak Al-Quran di bawahnya ini tuh kan kayak itu ada tiga rak. Jadi yang rak pertama, rak kedua, rak ketiga dari atas. Nah, jadi misalnya Al-Quran ada di bawah, paling bawah, rak paling bawah, sandal ada paling atas, kayak apa hukumnya? Nah, hukumnya amun dari segi adab kurang, tapi kada haram, tidak diharamkan. Nah, karena apa? Karena rak ini mempunyai batas-batas tertentu. Berbeda seperti pian, misalnya ini Al-Quran, pian tutup pakai kain tuh, kain nih menyeluruh kalau lah menutupi Al-Quran, pian andak sandal di atasnya, ini haram. Nah, haram. Karena apa? Ini sangat dekat benar lawan Quran nih. Berbeda kayak tadi, itu jauh. Dan rak lawan penutup ini beda. Itu rak, ini penutup, beda jadinya hukumnya. Kalau yang kayak ini tadi, pian tutup pakai kain, pian andak ini sandal ini maksudnya contohnya aja. Nah, contohnya aja. Pian andak ini Quran, pian tutup pakai kain, sebukuan Quran ini pian andak di sandal. Ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, kemudian misalnya lagi di rak Al-Quran kayak ini nih. Kalau kayak ini kada tergambar bang. Rak Al-Quran yang panjang biasanya dilanggar tuh ada kucing masuk tuh nah. Nah, apa hukumnya? Kucing melingkahi Al-Quran, apa hukumnya? Hukumnya adalah di piannya kayak apa melihat tersebut. Maksudnya amun pian melihatakan ya kucing bolak-balik melingkahi Al-Quran, maka pian yang berdosa. Artinya pian mendiam makan aja. Nah, pian mendiam makan. Jangan sampai di anu binatang. Nah, terus ada masalah lagi, misalnya membakar Al-Quran, kayak apa hukumnya? Misalnya kayak ini, kalau kada dibakar tambah banyak gagatnya binatang tuh lah, memakan kertas, itu gagat ngarnya. Amunnya kada dibakar, mau kada mau dimakan gagat sebukuan Quran nih. Nah, itu misalnya kita membakarnya untuk menjaga Al-Quran tersebut, untuk menjaga nama kehormatan Al-Quran, maka boleh pian membakar. Misalnya salah satu dari kertasnya hendak dimakan rayap nih kan nyamannya, rayap hendak dimakan seberataan sudah, maka pian rabit, pian bakar, hukumnya kayak apa? Boleh aja. Karena menjaga Al-Quran tersebut, sekira kalau kada kita kaitui menyebarnya, akan tetapi yang bolong ini pian tulis bahasa, itu hilang kalau lah ayat Qurannya, pian tulis bahasa. Nah, jangan pian lihatakan aja. Amunnya pian bakar seberataan, pian kada nulis. Amun yang kayak secarik aja, selembar aja, otomatis pian harus nulis tuh. Nah, seperti juga misalnya ada najis di Quran nih, pian wajib menghilangkannya, wajib hukumnya. Misalnya pian lihatakan, itu hukumnya haram. Nah, karena ini Al-Quran, wajib kita hormati. Sekali lagi, ini Al-Quran. Ada misalnya najis di dalam Quran, maka pian harus membuangnya. Walaupun di dalam kitab disebutkan walaupun menghilangkan tulisannya. Misalnya ada najis di tengah-tengah bacaan Quran tuh, di tengah-tengahnya andakannya najisnya, maka pian pakai banyu menghilangkan lah. Nah, otomatis yang di tengah itu hilang. Nah, maka pian kada apa menghilangkannya tuh, karena mau kada mau basah, mau kada mau hilang. Nah, tapi sekali lagi pian tulis ulang-ulang, pian tempel yang berlubang itu. Nah, itu jangan sampai
Kadang itu, soalnya misalnya kada pian tulis ulang, otomatis ayat dari ayat Qur'annya kada ada terlincau. Nah, maka itu caranya. Adapun memegangnya tadi wajib dengan baudu, jangan sampai kada baudu, kecuali darurat. Misalnya kayak kekanakan narjinah tahampas Al-Quran misalnya, maka kita wajib ambilnya walaupun kita kada baudu, dalam keadaan ada baudu. Nah, kita wajib mengambilnya. Amunnya kada kita ambil, diinjaknya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, kata Al-Fakir tadi, banyak faedah-faedah di dalam Al-Quran seperti minas surah Waqiah untuk bertambahnya rizki, dan baca aja Waqiah itu tabarak untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Yasin khususnya, bahwasanya dikatakan Yasin adalah hatinya Al-Quran. Barang siapa yang membaca Quran, maka ia akan diberikan 10 kali. Barang siapa yang membaca Yasin, maka ia diberikan Allah Subhanahu wa taala 10 kali membaca Al-Quran. Ayat apapun, ayat azabkah, ayat nikmatkah, hadiahkan kepada orang yang sudah mendahului kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezekinya, menambahkan pahalanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di dunia walaupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah hadirnya kita di majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan dada, kelapangan hati, bersih hati untuk menerima apa-apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah wa ala hadiniyah wa qamana wa huwa sabrul salih bin intisalih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقهنا وقرابتنا لنا في ديننا وقرد انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلحنا كل شؤون وكن رب رضا منك العيون واقض عنا كل الدين قبل ان تنتهي النار سلمان واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للنشي الصفا ولا العلي كرم الشرفاء وصاحب المصاب بالقرار اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارف رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا من مخاف ولا امرك وسق وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Salah khilafnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.